Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 7 SMP dan MTS. Di video pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita pada KD 3.2 dan 4.2, masih tentang teks deskripsi. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas banyak tentang teks deskripsi, mulai dari pengertian teks deskripsi, bagaimana ciri-cirinya, apa tujuannya, bagaimana struktur, bahkan sudah sampai pada kaidah kebahasaan yang digunakan di teks deskripsi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi terakhir dari teks deskripsi, yaitu menulis teks deskripsi. Tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, menulis teks deskripsi sesuai struktur bagian-bagian teks yang dipersyaratkan. Yang kedua, menerapkan kaidah kebahasaan dalam teks deskripsi yang ditulis. Langsung saja kita masuk pada materi. Pertama, kita akan mengetahui bagaimana langkah-langkah dalam menulis teks deskripsi. Jadi, langkah-langkah dalam menulis teks deskripsi ada 5, yaitu menentukan topik, menetapkan tujuan, mengumpulkan data atau informasi, membuat kerangka tulisan, dan mengembangkan kerangka menjadi teks deskripsi. Sekarang mari kita bahas satu persatu. Langkah paling awal dalam menulis adalah menentukan topik atau tema. Topik adalah pokok pikiran atau inti dari teks yang akan ditulis. Sebelum menulis, maka kita harus menentukan tema atau masalah apa yang akan kita tulis, sehingga kita fokus pada masalah tersebut. Banyak topik yang dapat kita tulis dalam teks deskripsi, misalnya pemandangan, tempat bersejarah, hewan, rumah atau gedung, orang, bahkan kita bisa mendeskripsikan diri kita sendiri. Yang kedua adalah menetapkan tujuan. Setiap tulisan tentunya memiliki tujuan, tak terkecuali dalam menulis teks deskripsi. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada materi sebelumnya, bahwa tujuan umum teks deskripsi adalah membuat pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan langsung apa yang terdapat dalam teks tersebut. Misalnya, kita ingin menulis tentang objek wisata, maka tujuan yang diharapkan dari penulisan itu adalah agar orang-orang mengetahui seperti apa tempat wisata tersebut melalui tulisan kita. Yang ketiga, mengumpulkan data atau informasi. Nah, setelah kita menentukan topik dan tujuan, maka langkah selanjutnya adalah kita mengumpulkan data atau informasi mengenai topik yang akan kita tulis. Misalnya, kita akan menulis tentang sekolah, maka kita harus mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya tentang gedung sekolah. Misalnya, letaknya, warna catnya, jumlah gedungnya, bagaimana suasana di sekolah tersebut, dan lain-lain. Yang keempat, membuat kerangka tulisan. Penulisan teks deskripsi harus berdasarkan pada struktur teks deskripsi. Sebagaimana yang telah kita pelajari sebelumnya, struktur teks deskripsi itu terdiri atas 3 bagian, yaitu identifikasi, deskripsi bagian, dan kesan atau kesumpulan. Jadi semuanya ini harus berurutan, tidak boleh tertukar. Nah, sekarang coba kita lihat contoh membuat kerangka tulisan. Di sini misalnya kita ingin membuat tulisan teks deskripsi tentang ibu, maka kita harus membuat kerangkanya terlebih dahulu. Yang pertama berarti identifikasi. Nah, di identifikasi berisi tentang nama ibu, umurnya berapa, kemudian ciri fisiknya bagaimana.
Kemudian yang kedua, deskripsi bagian. Ini berisi tentang kepribadian sang ibu, hobinya apa, kebiasaan, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Ini berisi kesimpulan atau kesan kita terhadap sosok ibu. Yang kelima adalah mengembangkan kerangka tulisan menjadi teks deskripsi. Nah, ini adalah langkah yang terakhir sekaligus langkah yang paling menentukan dalam menulis teks deskripsi. Dalam mengembangkan kerangka tulisan ini, kita harus menambahkan ide-ide baru terhadap informasi yang telah kita dapatkan, agar tulisan yang kita buat menarik dan menghasilkan suatu teks deskripsi sesuai dengan kaidahnya. Nah, untuk lebih jelasnya tentang penulisan teks deskripsi, sekarang mari kita lihat contoh teks deskripsi. Nah, dalam langkah-langkah menulis teks deskripsi, maka kita harus menentukan topiknya terlebih dahulu. Dari contoh teks ini, topiknya adalah orang atau manusia, yaitu ibu. Nah, sekarang kita lihat kerangkanya. Yang pertama adalah identifikasi. Jadi, identifikasi ini mencangkup tentang ciri-ciri fisik dari ibu. Nah, coba sekarang kita lihat pada teks. Di kalimat pertama, ibuku adalah seorang yang sangat cantik. Berarti ini seolah-olah kita dapat melihat seorang ibu yang memiliki fisik yang cantik. Kemudian tingginya sekitar 165 cm. Ibuku memiliki rambut keriting yang berwarna hitam dan berkilau. Dia juga memiliki hidung yang mancung dan sebuah lesung pipi yang membuatnya cantik. Matanya berwarna coklat seperti mataku. Ibuku memiliki warna kulit coklat muda seperti kebanyakan wanita-wanita Indonesia pada umumnya. Bibir merah dan gigi putihnya memberikan perpaduan sebuah senyuman yang sangat indah. Ibuku tidaklah gemuk dan juga tidak kurus. Menurutku berat badannya cukup proporsional. Berat badannya sekitar 55 kg. Jadi di identifikasi ini berisi tentang kalimat pembuka mengenai apa yang ingin kita deskripsikan. Dalam hal ini adalah ibu. Nah, di identifikasi ini dijelaskan ciri fisik dari ibu, mulai dari tingginya, rambutnya, hidungnya, matanya, kulitnya, bahkan sampai berat badannya diuraikan di sini. Nah, sekarang kita masuk di deskripsi bagian. Jadi, deskripsi bagian ini merupakan bagian yang menjelaskan sesuatu yang dideskripsikan secara detail dan terperinci. Nah, sekarang coba kita lihat bacaannya. Dia adalah orang yang sangat baik, ramah, dan sabar. Ibuku sangat mencintai keluarganya. Dia merupakan seorang ibu yang terbaik di dunia ini. Dia menjalani perannya sebagai ibu rumah tangga dengan baik dan tidak pernah melupakan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu. Meskipun dia sangat sibuk bekerja, dia tidak pernah melupakan keluarganya. Ibuku sangat mencintai kebersihan. Dia selalu menjaga rumahnya agar tetap bersih dan sehat. Selain sebagai ibu yang baik, ibuku merupakan chef terhebat yang pernah ada. Dia sangat pintar membuat masakan yang enak. Aku sangat menyukai masakannya, terutama ayam goreng buatannya. Nah, di deskripsi bagian ini dijelaskan secara detail dan terperinci tentang sikap dari seorang ibu. Di sini terlihat bahwa ibu adalah orang yang baik, ramah dan sabar, mencintai keluarga, kemudian mencintai kebersihan, dan juga adalah chef yang terhebat yang pernah ada. Kemudian kita lanjut pada masih bagian deskripsi bagian. Ibuku juga sangat baik dengan orang lain.
dia sedang membantu teman dan tetangga kami yang sedang kesusahan. Karena dia memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi, ibuku selalu merasa kasihan melihat orang yang sedang mendapat musibah. Ibuku sangat disiplin dan keras mengenai agama. Dia sangat rajin beribadah dan selalu mengingatkan kami untuk terus beribadah. Nah, di deskripsi bagian yang ini masih dijelaskan secara terperinci dan secara detail tentang sosok ibu yang sangat baik, yang suka membantu, memiliki jiwa sosial yang tinggi, dan sangat rajin untuk beribadah. Nah, sekarang kita lihat kerangka yang terakhir. Ini berisi tentang kesimpulan atau kesan. Coba kita lihat. Banyak hal yang tidak bisa aku ungkapkan tentang ibuku, karena ibuku adalah ibu yang sempurna buat diriku dan keluargaku. Aku berharap bisa menemukan seorang ibu seperti dia untuk anak-anakku kelak. Nah, di sini dijelaskan kesan penulis terhadap sosok sang ibu, yang menurutnya ibu adalah ibu yang sempurna buat dirinya dan keluarganya. Oke, materi sudah selesai. Sekarang saatnya mengerjakan tugas. Jadi tugasnya adalah buatlah sebuah teks deskripsi dengan topik orang. Jadi kalian bisa membuat teks deskripsi tentang ayah, ibu, saudara, dan lain-lain. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Semoga dapat dipahami, semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.